Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Senang dulu ya semuanya ya. Ibu absen dulu kehadiran. Najmi Maulida, Nurul Hikmah, Nurul Aisyah, Nurul Anissa, ada. Nuryati, Nukon Nur Farida, Novita Nurzain, Najwa Khairunisa, Rahmawati Putri, Rani Nur Fitri, Rima Fatimah Tuzaro, Rika, di sini ya, Resti, Rizka, kamar mandi, Salsabila Nur Fitria, Saidah Hasina, Aida, Putri Setia, Nabila Zahra. Oke. Materi hari ini Ibu akan melihat tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Waktu itu udah ada 3 guru ya yang menjelasin tentang kejujuran. Ada Riko, ada Putri Sylvia, sama ada Ibu Nuke. Sebenarnya apa sih tujuan kita buat memahami materi ini? Ada tahu nggak? Agar kita selalu jujur, agar hidup kami adil. Agar mendapatkan pahala dan kebohongan dan kita adil. Tidak ada Bagus semuanya, bagus semua jawabannya. Jadi tujuan kita mempelajari materi hari ini yaitu tentunya untuk membangun generasi muslim yang berperilaku jujur dan juga adil. Karena kejujuran dan keadilan itu tuh penting banget dalam agama Islam dan merupakan sifat mulia yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Jadi itu keduanya itu harus ditanamkan sejak dini. Jadi kalau misalkan kalian punya adik itu tuh harus diajarin jujur dari kecil dan juga adil. Terus masuk ke definisi kejujuran. Ada tahu kan itu sudah dijelaskan berapa kali? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Bu, kejujuran adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakannya sebenar-benarnya, tidak berbohong atau mengatakan hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi. Atau dalam bahasa Arab, jujur adalah terjemahan dari kata sidik yang artinya benar dan dapat dipercaya. Terus kalau adil, ada yang tahu arti adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, selain itu ada yang lain? Ada yang lain yang bisa menjelaskan? Adil yaitu berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Dan orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku maupun bangsa. Secara terminologi, adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Ini adil itu dia selalu berpihak yang benar, dia membela yang benar dan dia nggak pernah yang namanya berbohong. Adil itu dia nggak mandang tuh siapa temen, siapa beda suku, beda agama, dia selalu berbuat adil. Yang itu benar ya dia bela itu gitu. Terus habis itu kenapa sih adil itu penting banget? Karena ajaran Islam itu menjunjung tinggi asas keadilan. Bahkan di Al-Quran aja tercatat 56 ayat yang membahas tentang keadilan. Jadi adil itu tuh penting banget karena agama Islam itu kan agama yang rahmatan lil alamin. Yang dimana apabila kita ingin mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, berarti maka sudah seharusnya bagi setiap muslim untuk menegakkan keadilan. Lalu adil juga berarti adil itu bukan berarti harus sama rata. Misalkan
punya adik nih, yang satu SD kelas 5 nih, terus yang satu masih SD kelas 1. Nah, pasti itu kan kebutuhannya berbeda, bukan berarti Opi harus sama, misalkan adanya 10.000 dua-duanya. Pasti yang satu jadinya terlalu banyak kan, yang SD kelas 1 dia dipakai buat apa, sedangkan seharusnya dikasihnya yang sesuai kebutuhannya. Yang kelas 5 lebih banyak kebutuhannya, maka dikasih lebih banyak. Jadi adil itu juga boleh dibuka, ada e-booknya di itu, bisa sambil dilihat. Di situ juga Rasulullah bersabda kalau kita berbuat adil itu kita bakal ditempatkan di sisi Allah. Siapa sih yang nggak mau di sini yang ditempatkan di sisi Allah? Pada mau semua kan ya? Iya. Jadi pastinya semoga kita ditempatkan di tempat terbaiknya. Terus ada tentang dalil taklid. Ada tahu nggak dalil dari hikmah dulu ya? Hikmah mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Ada tahu hikmah dari kejujuran nggak? Mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Banyak pahala. Mendapatkan ketenangan hidup. Mendapatkan kepercayaan dan simpati dari orang lain, hidupnya akan tenang, disenangi orang lain, terus mendapatkan cinta kasih dan keridhaan Allah, mendapatkan bimbingan Allah, diampuni dosanya, lalu mendapat tempat mulia baik di dunia maupun di akhirat. Lalu hikmah dari keadilan, ada yang tahu? Ada tahu hikmah dari keadilan? Tidak terjadi pecah belah, nggak berantem. Bisa dibacain coba hikmah dari keadilan? Mewujudkan kami. Siapa yang bisa tolong bacain dari awal? Mewujudkan kondisi yang harmonis dan sinergi terhadap antar manusia maupun makhluk hidup lainnya. Yang kedua, menjadikan pribadi yang jujur, berwibawa, bertakwa dan peduli terhadap sesama. Yang ketiga, menjauhkan kita dari keadaan disintegrasi antar suku, ras, agama dan golongan. Selanjutnya, menciptakan relasi pertemanan dan persaudaraan yang banyak, luas, serta kokoh, tidak menciptakan kerugian bagi orang lain, bahkan cenderung saling menguntungkan. Selanjutnya, menciptakan kerukunan, kesatuan dan persatuan dengan menegakkan keadilan akan mendekatkan kita kepada ketakwaan, dan yang terakhir menjadi pemimpin yang teladan serta pengayom bagi orang lain. Ibu, ini kebanyakan. Jadi banyak banget ya hikmah dari kita berbuat keadilan. Sudah tentunya pasti ditempatkan di sisi Allah, terus kita jadi rukun, terus kita dapat persatuan. Pokoknya adem ayem deh. Pokoknya kalau keadilan, kita selalu menegakkan keadilan. Lalu ada dalil nakli tentang kejujuran dan keadilan. Di sini boleh tolong dibacakan lagi hadis dari kejujuran. Kelihatan nggak sih sama? Boleh. Nanti bisa tolong yang lain. Kalau yang lain ada, kalau nggak ada boleh tinggal. Ada yang lain nggak? Bacain tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa innal rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqon wa innal kaziba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilal nar wa innal rajula la yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Hendaklah kalian selalu berlaku jujur. Kopi tolong menundukkan, tapi nggak apa-apa. Hendaklah kalian selalu berlaku jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi kejujuran itu udah pasti ya, udah pasti membawa kita kepada kebaikan dan mengantarkan kita ke surga. Jadi semoga di sini semuanya selalu punya sifat jujur, selalu jujur, mau di rumah, di sekolah,
maupun di masyarakat. Lalu ada dalil tentang keadilan. Dibacain Hoki. Ya udah boleh. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Jadi dari ayat ini ada yang bisa pahami gak makna dari ayat ini? Ada yang bisa memahami? Apa maksud dari ayat tersebut? Coba bisa coba Dari ayat tersebut menjelaskan bahwasanya kita harus menjadi orang-orang yang berlaku adil. Lalu Karena Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya. Jadi ayat tersebut ini menjelaskan bahwa kita itu harus selalu berlaku adil tentunya kan, dimana kita harus selalu menegakkan keadilan karena Allah. Jadi bukan semata-mata karena teman atau karena dia sama nih sukunya, terus habis itu jangan keadilan itu tuh jika kita sebagai saksi pun, walaupun itu kerabat dekat sekalipun, kita harus mengikuti kebenaran. Jadi kita nggak boleh ya. Terus keadilan juga walaupun orang kafir, kebenaran datang dari orang kafir sekalipun, itu harus tetap kita menerima itu. Karena ada cerita dari Khalifah Umar yang di sana tuh dia sangat adil, dia adil banget kepada orang Yahudi. Jadi suatu saat orang Yahudi datang ke Khalifah Umar bin Khattab, dia kayak dia marah sih, kayak mengajukan keluhan, kenapa nih kok lahan saya dihancurkan, katanya gitu kan. Terus tanpa istilah sepihak gitu. Terus abis itu Khalifah Umar yang mendengar itu, dia marah, dia langsung mengambil tulang lalu digoreskan huruf alif. Di situ Khalifah Umar menyuruh orang Yahudi itu kembali ke Mesir dan memberikan tulang itu ke gubernur di sana. Gubernur di sana yaitu Amr bin Ash. Nah, di situ setelah Amr bin Ash menerima tulang itu, dia langsung membatalkan semua proyeknya yang ingin membangun masjid di lahan orang Yahudi itu. Terus saat dia itu orang Yahudi bingung, kenapa hanya sekedar tulang doang dia bisa langsung membatalkan semua proyeknya kan. Terus oleh Amr bin Ash itu menjelaskan bahwa tulang ini bukan sekedar tulang. Khalifah Umar itu mengingatkan bahwa setinggi apapun jabatan kalian harus berlaku adil. Di sini siapa sih pemimpin yang mendapatkan pemimpin yang adil? Kita pastinya semua pengen semua pemimpin itu adil kepada rakyatnya. Lalu di situ akhirnya orang Yahudi itu kaget, ternyata Islam itu sangat menegakkan keadilan. Dari situ orang Yahudi itu memilih untuk masuk Islam dan membiarkan lahannya dipakai untuk membangun masjid. Selanjutnya adalah terakhir itu cara menerapkannya, perilaku jujur dan adil. Ini contoh perilaku jujur yang ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Waktu itu udah dijelasin kan ya sama yang lain kalau gimana sih perilaku jujur yang ada di rumah, di sekolah, di masyarakat. Misalkan jelasin aja contoh perilaku adil yang di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Di rumah itu misalnya setiap awal bulan saya memberikan uang saku kepada 3 anaknya, termasuk kalian sebagai anak pertama. Ayah menitipkan uang saku kedua adikmu, masing-masing mendapat 100.000 dan 50.000, sedangkan kamu mendapat 200.000.
Tuh, jadi kan beda kan kayak karena 200.000 itu pasti adalah kakaknya, sedangkan yang lain-lain itu adalah adiknya. Jadi kakak itu harus lebih besar karena pastinya butuh lebih banyak kebutuhan. Lalu di sekolah yaitu menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus kelas. Kalian harus memperlakukan mereka dengan adil sesuai posisinya masing-masing di pertemuan kelas. Bukan justru sebaiknya meremehkan dan merendahkan mereka sebagai pesuruh kelas. Lalu dari masyarakat yaitu berlaku adil kepada tetangga dan warga dalam satu RW ataupun kelurahan. Ya, jadi sekian dari materi Ibu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum itu? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, Ibu pengen kalian membagi kelompok jadi 5 orang, satu kelompok 5 orang, jadi 3 kelompok. Jadi hitung aja, kita berhitung aja ya. Iya, Bu. Hitung 1 sampai 3 aja. 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3. Udah 5 belum? Tidak bilang. belum. Ya, Bu, satu ini, Bu, satu kelompoknya. Udah pokoknya yang kelas 1, kelas 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3. Siap, Bu, siap. Jadi boleh. Oh, harus 5 orang pokoknya. Ini mau kita bermain peran. Jadi nanti kalian buat Drama. cerita tentang keadilan. Jadi Ibu pengen semuanya pendapatan peran. Pendapatan peran. Kamu kelompok 1. Kelompok 3 individual. Udah? Sekarang buat dialognya sederhana aja, nggak usah satu. Kelompok 1 yang mana nih? Kelompok 1 keadilan di sekolah. Kelompok 2 yang mana? Saya kelompok 1. Kelompok 2 kalian berdua. Boleh sambil dengerin ya, sambil ngejain sambil dengerin yang akan tampil. Boleh kenalin siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perwakilan dari kelompok 1, kita akan berbagi peran tentang bersikap adil di sekolah. Oh, bukan. Ya, jadi ceritanya hari ini tuh ada jadwal piket ya. Hari ini tuh yang jadwal piketnya itu bertiga, Ovi, Nena, sama ke ya Soleika. Ini ceritanya lagi piket aja ya. Opi, kenapa kamu nggak mau pikir? Enggak, aku nggak mau pikir. Nggak boleh gitu, kamu. Kayak gitu.
itu ketika kita sudah mendapatkan jadwal piket di hari tersebut, kita harus piket, jangan saling mengandalkan teman. Kayak misalkan, ya udah dibersihin ini sama yang lain, gak boleh gitu. Kita semua harus bekerja sama biar ada semuanya ya. Sekian dari kelompok kami. Udah 23. Selanjutnya, ayo langsung kelompok kedua. Ayo. Ayo waktu cuy. Udah nggak apa-apa, ayo. Nanti gimana? Nanti foto yang megang si Rahma. Mak, nanti yang megang saya. Jadi bawa. Tutup ini tutup. Ini tutup. Silakan dari mana perkenalkan diri lebih banyak dari keluarga. Ini kelompok 2 yang di masyarakat, ceritanya Bu Lurah lagi bagiin sembako. Bu Lurah jangan sedih. Bu Lurah jangan sedih. Pembagiannya beda ya? Ini Bu masa juragan dapatnya banyak. Kenapa ini kok beda? Ini kan juragan, sedangkan ini mereka rakyat kecil. Ya Allah. Iya, harusnya nanti untuk pembagian sembako ada lagi ya Bu antara rakyat kecil dan harusnya ini juragan itu enggak. Terima kasih. Satu lagi biarin aja. Juragan.
senantiasa selalu bersikap jujur dan adil agar tertanam di dalam diri kita. Jadi saat nanti kalian SMA terus lulus kuliah ketemu orang banyak di sana, kalian bisa selalu membawa sifat mulia itu. Jadi segitu materi dari Ibu. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis.